العالم الذي يعلم تسبيح الحيتان في ظلمات البحار الحليم الذي يستر على العصاة ويسبل عليهم جميع الأستار أحمده سبحانه وتعالى على نعم تتولى كالأمطار وأشكره شكر عباده الأخيار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المدفون في أفضل الأقطار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دام الفلك طوار وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khutbah kita lanjutkan di samping menunggu saudara kita yang masih mempersiapkan diri menuju Masjid Istiqomah Purwonegaraan ini, marilah kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dan mari sekaligus mengikat keimanan kita, keyakinan kita di dalam sanubari yang sangat dalam, dan semoga akan selalu melekat pada diri kita sampai akhir hayat kita. Dalam kesempatan ini pula kita kurang lebih 70 hari lagi sudah bertemu dengan bulan Ramadan, di mana kita harus sedini mungkin untuk mempersiapkan diri, selalu mengoreksi, introspeksi kepada diri kita masing-masing, seberapa jauh, seberapa besar amaliyah kita selama ini. Dan perlu kita ketahui bahwa ketakwaan ini adalah merupakan cerminan atau parameter kepribadian kita hidup di muka bumi ini yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita di dalam surat Al-An'am ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad istuhziya bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Yang artinya, dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang menyembahnya itu, di antaranya mereka adalah salah satu balasan atau azab bagi orang-orang yang mengolok-olokkan. Jadi ayat ini merupakan satu gambaran yang jelas betapa para rasul dan di dalam mengemban amanat Allah Subhanahu wa taala mengajak umatnya untuk menuju kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, dan juga untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kesabaran dan ketabahan hati mereka membuahkan hasil yang nyata. Bahkan mereka pun sempat menyaksikan betapa Allah Subhanahu wa taala membalas kejahatan-kejahatan orang-orang yang menentang serta menghalangi ajakan para rasul Allah, yakni dengan menampilkan azab sebagai para penentang. Dan masih banyak kehidupan kita ini
yang selalu kita saksikan bersama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kepada kita di dalam surat Al-Isra ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihil qawlu fadammarnaha tadmira. Yang artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu sendiri, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan ini terbukti bahwa saudara kita yang ada di Sumatera, betapa dahsyatnya azab Allah atau malapetaka yang diterimanya karena ulahnya orang-orang yang punya kebijakan tidak bertanggung jawab. Akhirnya rakyat kecil, khususnya para petani yang menderita. Dan ini adalah merupakan parameter betapa pada zaman Rasulullah Muhammad SAW dan para rasul sebelumnya sudah banyak memperingatkan kepada kita semua. Akan tetapi semua ini adalah diolok-olok sehingga Allah Subhanahu wa taala membuktikan kebenaran apa yang telah diwahyukan, diabadikan di dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kepada kita di dalam surat Muhammad ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar wal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama taqulul an'amu wan naru maswalahum. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka akan makan seperti makannya binatang-binatang, dan mereka pun nantinya ditempatkan tempat tinggal mereka itu sendiri. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai cambuk sekaligus peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk ke depan. Akan tetapi kebanyakan manusia khususnya di negeri kita ini yang punyai atau mengambil kebijakan sering lupa. Musibah demi musibah diakibatkan pembalakan liar, pembabatan hutan tak terkendali sudah sejak zaman dulu itu terjadi dan juga memakan korban. Akan tetapi kalau sudah lewat 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun lupa. Hal yang semacam ini perlu kita mengambil manfaat atau tadabbur apa dampak daripada peristiwa sendiri. Kita harus banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang melanggar aturan semestinya akan diberikan suatu hukuman yang setimpal. Dalam hal ini adalah termasuk orang-orang mengambil kebijakan. Kalau kita mengikuti di medsos antara satu dengan yang lain saling menyalahkan. Pada ujung-ujungnya nanti adalah yang disalahkan atau menjadi parameter adalah karena hujan yang deras. Ada beberapa penilaian hujan itu hanya 20%, tapi yang 80% adalah kehancuran hutan rimba itu sendiri. Karena hutan rimba sebenarnya bisa menyimpan air hujan, karena air hujan tidak langsung ke bumi, diserap dan akarnya yang cukup dalam itu yang menyerap. Akan tetapi kelapa sawit itu akarnya adalah hanya setengah meter, jadi tidak bisa menyerap air hujan yang begitu banyak,
sehingga apa yang terjadi adalah bencana yang bisa kita ketahui bersama, dan itu merupakan suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan suatu pencerahan sekaligus parameter berhati-hati bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi an'amana ala bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah. Qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا اللهم من الذي دعاك فلم تجبه ومن الذي سجرك فلم تجره ومن الذي سألك فلا تكفيه يا غوثا يا غوثا يا غوثا استغيث يا مغيث واهدني مقاصدنا واشف مرضانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهذا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.